Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio. Pada kesempatan hari ini kita belajar sedikit tentang fisioterapi pada lansia, dan spesifik pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan dan resiko jatuh pada lansia. Ya, membahas tentang lansia, kita banyak sekali fisiologi yang harus kita pelajari. Tetapi untuk mempersingkat pemahaman kita fokus kepada fungsi dari otak kecil, ya, yaitu spesifiknya adalah di vestibular. Nah, karena responden kita adalah lansia, maka sedikit banyak saya akan memaparkan bahwa jumlah lansia di Indonesia cukup meningkat. Setiap tahunnya pasti meningkat, ya, menurut Dinkes. Nah, kemudian menurut WHO di tahun 2021 mengatakan bahwa angka resiko jatuh pada lansia cukup tinggi, sehingga ini didukung oleh pesatnya jumlah lansia. Nah, membahas lansia yaitu suatu kelompok ataupun populasi yang berisiko, ya, terhadap jumlah yang meningkat dan resiko terhadap permasalahan yang terjadi secara general. Nah, kemungkinan yang akan terjadi yaitu salah satunya adalah gangguan keseimbangan dan gangguan resiko jatuh. Nah, peran fisioterapi apa, ya, pada lansia? Yaitu kita memberikan latihan fisik atau exercise. Nah, pada ilmu fisioterapi banyak sekali kita membahas exercise, tetapi kita perlu mengetahui, ya, latihan yang tepat, latihan yang efisien, ya, latihan yang efektif bagi lansia. Maka latihan fisik di sini penting sekali bagi lansia. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, kemudian kebugaran, ya, kemudian hubungan sosial, kemudian meningkatkan kesehatan fisik serta kesehatan mental. Nah, ini sedikit menyinggung dari aspek yang lain, ya, bahwa dengan latihan, ya, selain menjaga fisik juga, ya, menjaga atau memelihara kesehatan mental. Nah, selain itu, latihan pula berperan penting dalam mengurangi resiko terhadap berbagai penyakit, ya, dan terutama adalah resiko jatuh. Nah, resiko jatuh ini sangat luas pembahasannya. Mungkin tidak hanya bidang fisioterapi, tetapi kita bisa melihat dari aspek secara menyeluruh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan, ya, pada skup terkait dengan keseimbangan dan resiko jatuh. Nah, yang pertama terkait dengan keseimbangan. Nah, sebelum rekan-rekan nanti belajar tentang tes kebugaran, tes fleksibilitas, tes kekuatan otot, maka penting sekali untuk mempelajari bagaimana mengukur ataupun memeriksa terkait dengan keseimbangan pada lansia. Nah, yang pertama, pemeriksaan keseimbangan ini penting sekali rekan-rekan semua, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana gangguan keseimbangan itu terjadi pada lansia. Apakah grade-nya rendah, sedang, ataupun berat. Ya, semakin berat gangguan, maka kita meminimalisir, ya, mengoreksi terkait dengan aktivitas fungsionalnya. Nah, pemeriksaan ini merupakan langkah awal, ya, sebelum diberikannya latihan, ya, baik nanti latihan postur ataupun latihan keseimbangan. Nah, hal ini pula akan menentukan terkait dengan porsi latihan keseimbangan yang efektif. Karena kita tidak bisa bandingkan antara latihan responden A, B, atau kita bandingkan dengan populasi di luar negeri. Ya, maka kita harus bisa memeriksa secara spesifik. Nah, kita akan memberikan suatu pemeriksaan, ada dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Yang pertama yaitu keseimbangan statis. Kita gunakan tes Romberg test. Ya, pada kesempatan hari ini kita ingin mengetes terkait dengan fungsi keseimbangan. Ada dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Nah, yang pertama kita lakukan tes Romberg test, di mana lansia, ya, kita izin terlebih dahulu terkait tujuan dari tes ini kita berikan, ya, sehingga beliau bisa paham, bisa tahu, ya, karena kita lihat, ya, bahwa salah satu faktor terkait dengan gangguan keseimbangan yaitu kognitif atau daya ingat disertai dengan intelijensi. Ya, jadi kita perlu ada interaksi, ya, bahwa tujuan dari latihan ini adalah untuk mengetahui apakah lansia mengalami gangguan keseimbangan ataupun tidak. Di mana posisi lansia tegak lurus,
ya, kedua kaki ya terhubung antara kanan dan kiri. Nah, kemudian posisi kedua lengan di samping ya, atau posisi anatomis. Kemudian kedua kaki rapat hingga mata kaki saling bersentuhan ya, dan kedua mata tertutup ya, merem gitu ya. Nah, kemudian tahan 30 detik. Ya, oke, cukup. Nah, pada saat lansia tidak bisa melakukan selama 30 detik, misalnya hanya 5 detik, ya, integrasinya bahwa lansia ini mengalami gangguan keseimbangan. Nah, skor lama melakukan gerakan ini, nah itu menentukan apakah nilai dari rombeknya nilainya berat, ya, sedang ataupun rendah. Ya. Kemudian latihan yang kedua yaitu dengan latihan keseimbangan dinamis, ya, yaitu dengan time up and go test. Ya, di mana prosedurnya? Ya, terdapat kursi penyangga, jadi kita sediakan kursi. Ya, lansia kita minta untuk duduk. Nah, usahakan kursi yang bersandar, ya, senyaman mungkin, kaki tidak menggantung, ya, jadi menampak full dengan lantai. Nah, kemudian kita berikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana gerakannya, kemudian bagaimana instruksinya, sehingga lansia ini bisa melakukan gerakan tersebut dengan benar. Ya, nah, ini komunikasi secara interpersonal harus kita lakukan. Ya. Jadi duduk, ya, kemudian kita perintahkan berdiri. Silakan Bu berdiri. Nah, kemudian jarak antara posisi awal dengan posisi berjalan itu adalah 3 meter. Nah, kemudian kita instruksikan berjalan, kemudian berbalik arah kembali, kemudian selama pengulangan 3 kali. Nah, pada saat pengulangan 3 kali, kita hitung waktunya. Ya, apakah waktu ini menentukan semakin lama, ya, atau mungkin kategori semakin cepat, atau mungkin kategori sedang. Nah, ini nanti yang akan menginterpretasikan apakah gangguan keseimbangan dinamis pada lansia tersebut mengalami gangguan berat, sedang, ataupun ringan. Ya, oke, kita coba lakukan. Ya, posisi tegak, ya, kemudian pasien berjalan sampai ke depan, kemudian muter lagi. Oke, putar, ya, sampai memutari kursi. Ya, 1, jarak 1 meter, lagi 2. Oke, nah kita anggap sudah 3 meter, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Nah, kita hitung timernya. Apakah masuk kategori yang normal, kemudian mobilitas baik, ya, ataupun gangguan. Ya. Kemudian juga kita bisa kombinasikan, ya, pada saat time and go test itu dengan mata tertutup. Nah, tetapi mata tertutup ini juga beresiko, ya teman-teman semua. Jadi kita harus benar-benar jelaskan dengan mata terbuka itu sudah kondisi fit atau tidak, atau mungkin bisa kita tes pada saat kondisi berdiri mata tertutup. Agak sempoyongan enggak? Kalau agak sempoyongan berarti tidak boleh kita lakukan dengan instruksi mata tertutup kemudian berjalan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang postur. Nah, selain kita membahas tentang keseimbangan, baik pula terkait dengan postur. Postur tersebut kaitannya dengan, silakan Ibu berdiri. Oke, kita lihat bagaimana bagian anggota gerak atas, pertama adalah kepala. Ya, postur yang buruk jika pada saat berdiri lansia cenderung bungkuk. Nah, ini menunjukkan bahwa postur area gerak atas, ya, terganggu. Sehingga pada saat, ya, nanti kita korelasikan dengan keseimbangan, maka ada hal, ya, yang saling berkaitan. Jika ini tetap dilakukan aktivitas yang salah, maka akan kecenderungan terhadap resiko jatuh. Nah, selain dari kepala, kita lihat dari, mohon maaf, postur tulang belakang. Ya, kecenderungan pada lansia, maka istilah bungkuk. Nah, semakin bungkuk itu kenyamanan tulang, ya, mengalami perubahan fisiologi penuaan akan terjadi. Nah, sehingga kita harus koreksi terlebih dahulu. Nah, secara fisiologis, ya, terjadi perubahan, maka kita lihat, ya, apakah perubahan ini sangat berat, ringan, ataupun sedang. Nah, sehingga kita nanti akan interpretasikan apakah lansia ini mengalami resiko jatuh lebih berat
ya daripada lansia yang tidak mengalami perubahan pada postur. Nah, selanjutnya, mohon maaf. Nah, kita lihat area perut, pinggang sampai ke kaki. Ya, pada lansia kecenderungan kaki seperti huruf X, ya keluar dari posturnya. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap pola jalan. Maka kita harus melihat, mengoreksi pada saat posisi berdiri. Apakah posisinya lurus ya sesuai dengan posisi anatomis atau tidak. Nah, ini juga sangat berisiko ya jika kondisi kepala cenderung ke depan, kemudian punggung juga cenderung kepada bungkuk, maka perubahan fisiologi pada kaki, nah ini akan terjadi ya beriring dengan fisiologi penuaan. Nah, setelah berbagai penjelasan terkait dengan tes keseimbangan statis ataupun dinamis, kemudian yang kedua adalah koreksi postur. Nah, yang ketiga kita akan membahas terkait dengan latihan. Nah, latihan ini sedemikian rupa kita buat nyaman, simple, efektif, ya sehingga tidak mengganggu aktivitas keseharian lansia. Maka kita sarankan yang pertama adalah berjalan ke samping. Oke, ya silakan ya. Nah, berjalan ke samping, ya ini maksudnya adalah berpindah arah ke kanan, ke kiri, ataupun sebaliknya. Oke, silakan Bu, ke kanan, ke kiri, atau kembali ke postur. Yang kedua adalah berjalan menyilang ke samping. Ya, jadi ke samping, ya, ke samping kiri, ke samping kanan. Ya, seperti ini. Kemudian menyilang lagi begini. Ya, silakan. Ya, berjalan ke samping. Oke, ya, kembali ke posisi awal. Oke, ini yang cukup sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya latihan yang ketiga yaitu berjalan tandem. Nah, jalan tandem ini cukup beresiko ya jika lansia mengalami gangguan vestibular yang cukup berat, di mana instruksinya adalah pasien ya posisi berdiri tegak, kemudian langkah kaki ya beriringan setelah langkah kaki kanan dan kiri, tidak ada jarak antara langkah pertama dan kedua, dengan posisi mata tertutup. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, 2, 3, 4. Oke. Ya, oke, stop. Ya. Nah, tadi cukup simpel ya. Kita buat beberapa langkah ya, bila perlu berbalik arah itu lebih baik. Tapi sekiranya kalau 2-3 langkah sudah sempoyongan, ini berisiko sekali. Maka tidak boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya terkait dengan melangkah zigzag. Nah, ini zigzag ini mungkin kategori gangguannya keringan ataupun sedang ya, di mana di sini pandangan ke depan, kemudian kaki merapat ya, kemudian melangkah. Ya, jadi rapat, kemudian melangkah ke 1, ke 2, ke 3. Jadi buat seperti kotak segi 4. Oke, silakan melangkah 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Oke, yang kelima ya itu berdiri satu tungkai. Nah, ini hampir sama seperti latihan yang ketiga, juga sangat beresiko ya, bahwa kedua kaki sudah cukup berat menumpu begitu ya, apalagi dengan satu kaki. Tetapi kita coba ya dengan fungsional sedemikian rupa, apakah mampu melakukan dengan satu tungkai diangkat. Jadi perintahnya adalah, Bu, silahkan diangkat satu kaki. Oke, turun. Ya, oke. Ini dengan mata terbuka. Ya, atau juga bisa dengan karena berdiri mungkin cukup berat gravitasinya, maka bisa kita perintahkan dengan bersandar pada tembok. Silakan. Tangan pegang ke tembok, lurus tangannya. Ya, Bu, angkat satu kaki. Ya, oke, bisa satu kaki atau bergantian. Ya, oke, cukup. Ya, selanjutnya yaitu dengan bantuan stool. Ya, ini stool ini bisa kita gunakan. Ya, instruksinya adalah silahkan Ibu naik turun tangga. Nah, ini mungkin yang simpel. Oke, naik 1, 2, turun lagi. Oke, cukup. Nah, ini latihan yang simpel ya, karena terkait dengan sarana prasarana, jika ada tangga bisa juga dimodifikasi untuk latihan. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah ujung jari ke lantai. Nah, oke, di mana di sini gerakannya adalah simple ya, pengulangan 3 sampai 6 kali atau 5 kali ya, di mana perintahnya adalah tekuk turun
tekuk, turun, tetapi pindah ya ke 4 sisi. Ya, silakan Bu, diangkat, ditekuk, ya, diangkat, ditekuk, kemudian berpindah tempat. Ya, oke, diangkat, ditekuk, diangkat, ditekuk. Ya, oke, cukup. Nah, kita juga tetap memperhatikan ya bagaimana secara fisiologi ya kesadaran dalam melakukan gerakan ataupun instruksinya. Ya, oke. Demikian latihan yang cukup simple ya, kemudian memudahkan lansia, tetapi kita juga tetap ya harus berhati-hati karena lansia sangat berisiko terhadap resiko jatuh. Nah, ini mungkin aspek yang bisa kita pelajari ya, tetapi kita juga harus berintegrasi dengan profesi yang lain terkait dengan resiko jatuh. Oke, demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.